Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saudara-saudara sekalian, pada topik kali ini saya akan menyampaikan dan terkait dengan topik penting dalam statistik, yaitu terkait dengan distribusi binomial. Apa itu distribusi binomial? Maka kita lihat contoh berikut. Jadi saya berikan ilustrasi di sini suatu kasus. Yang ini saya kira adalah contoh kasus saja, dan nanti akan banyak di dalam kehidupan kita di mana kasus-kasus seperti ini juga terjadi. Jadi saya berikan contoh, misalkan ada suatu survei. Dari hasil ini, dari sebuah survei didapatkan bahwa 23% mahasiswa jurusan sipil itu memilih bidang keilmuan manajemen konstruksi. Jadi itu hasil surveinya. Kemudian jika kemudian misalkan saya mengumpulkan mahasiswa sebanyak 15 orang, kemudian dari 15 orang itu saya akan mengambil 2 orang. Dan kemudian dari 2 orang itu saya ingin memprediksi dari 2 orang ini berapa persen 2 orang ini yang peluangnya dia itu adalah akan memilih manajemen konstruksi untuk bidang keilmuannya. Kemudian yang kedua, kasus juga bisa, misalkan saya akan memilih 5 orang. Saya ngambil 5 orang dan saya ingin melihat peluangnya berapa ke 5 orang tersebut. Jadi ke 5 orang tersebut ya memilih manajemen konstruksi. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah adalah salah satu kasus, contoh kasus di mana kalau kita menghadapi kasus seperti ini, maka di dalam statistik kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan distribusi binomial. Di distribusi probabilitas binomial yang akan membantu kita untuk memberikan teknik peluang, jadi mengestimasi berapa peluangnya yang kita lakukan itu, berapa peluangnya untuk berhasil, berapa persen dan sebagainya. Seperti itu ya. Itulah kira-kira yang namanya dengan distribusi probabilitas binomial. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan distribusi binomial, tentu ada beberapa persyaratan-persyaratan dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan dengan persyaratan tersebut. Jadi kalau kita berbicara tentang distribusi binomial, kapan kita bisa mengaplikasikan distribusi binomial ini dalam permasalahan sehari-hari, maka kita perlu mengecek terlebih dahulu apakah persyaratan-persyaratan berikut dipenuhi. Jadi yang pertama adalah secara statistik disebutkan bahwa event merupakan proses yang berurutan dengan jumlah yang tertentu. Jadi event merupakan jumlah atau proses yang berurutan. Sebagai contoh pada kasus tadi, kasus mahasiswa, pada saat saya memilih 2 mahasiswa, berarti saya memilih 1, kemudian memilih 2. Itu kan berarti kan berurutan ya, 1, 2 dan sebagainya. Kemudian syarat yang kedua adalah bahwa sukses setiap event itu hanya ada 2 output. Jadi setiap event itu pada saat kemudian peluang itu hanya ada 2 output, kalah, menang dan sebagainya. Pada kasus tadi yang saya berikan contoh, berarti kasusnya itu kalau saya kemudian melihat berapa peluangnya bahwa yang saya pilih itu adalah mahasiswa yang mempunyai peminatan manajemen konstruksi atau bukan. Jadi hanya 2, iya atau bukan. Tidak bisa misalkan apakah mahasiswa tersebut mempunyai peminatan transport atau struktur dan sebagainya. Jadi hanya ada 2 itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa setiap event itu tidak tergantung satu dengan lainnya. Nah, pada kasus contoh tadi, bahwa pada saat saya memilih mahasiswa, maka antara pilihan mahasiswa 1 dan 2 saya pilih untuk diambil sebagai sampel, itu tidak ada
ketergantungan. Kan betulan ya. Jadi kalau mahasiswa mengambil saja satu persatu. Nah, kalau ini dipenuhi maka kepenuhi. Dan kemudian yang keempat adalah peluang untuk setiap event untuk dipilih itu konstan untuk semua percobaan. Jadi bahwa setiap orang mempunyai pada contoh tadi mempunyai peluang yang sama untuk kemudian bahwa seseorang saya pilih orang ini, saya pilih anak ini kan kita tidak tahu sama peluangnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kemudian eh, persyaratan ini penuhi, maka berarti kita bisa melakukan analisis dengan menggunakan model binomial. Nah, model binomial ini kalau secara persamaan matematik adalah seperti ini. Px adalah n faktorial dibagi dengan x faktorial n minus x faktorial kalikan p pangkat x q nx dan q pangkat minus nx, di mana masing-masing definisi seperti ini. Jadi kalau kita melihat dari melihat dari definisi ini, Px adalah peluang yang kita akan hitung. Di peluang yang dihitung. Kemudian N jumlah total dari sampel yang kita hitung. Kemudian P adalah peluang untuk terjadinya suatu event. Dan yang perlu diingat, ini yang saya perlu catatkan di sini, bahwa event tersebut P, kalau yang saya maksud ini P, selalu hubungannya dengan X. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau kita misalkan Px ini peluang untuk bla, maka itu selalu kaitannya dengan P, bukan dengan Q. Ya. Jadi ini perlu kemudian diperhatikan bahwa P selalu berkaitannya adalah dengan X ini. Definisi X itu apa dan sebagainya itu akan dilakukan seperti ini. Jadi itu secara umum model binomial. Detail berkaitan dengan dari mana derivasi penurunan rumus dari model binomial ini, silakan dikonsultasi di buku-buku statistik standar. Nah, di sana akan dibahas banyak berkaitan dengan terkait dengan penurunan rumus. Dan di dalam kuliah ini, di dalam tutorial ini saya hanya memberikan rumusnya seperti ini. Silakan dikonsul untuk kalau Anda ingin mengetahui lebih detail berkaitan dengan asal dari rumus ini. Baik, untuk lebih memahami berkaitan dengan binomial, kasus binomial, maka saya berikan contoh soal seperti ini. Di soal ini disebutkan bahwa dari hasil penelitian keandalan produk ban Goodyear atau Michelin dan sebagainya ya perusahaannya, didapatkan bahwa 25% ban truk hasil produksi dari perusahaan tersebut ternyata mengalami kempes setelah 3 bulan. Jadi 25% dari ban produksi itu mengalami kempes. Nah, misalkan kemudian Anda sebagai pengusaha angkutan, sebagai pengusaha yang memiliki banyak armada truk, Anda kemudian membeli 15 buah ban truk dari perusahaan tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian, berapa peluang 3 ban akan mengalami masalah? Jadi 3 dari 15 ban itu akan mengalami masalah. Nah, berapa peluangnya bahwa 3 ban akan mengalami masalah? Pada kasus ini, maka penyelesaian dari kasus ini kita bisa step-stepnya adalah seperti ini, atau langkah-langkahnya adalah seperti ini.
Yang pertama, kita terlebih dahulu cek terkait dengan permasalahan tersebut apakah bisa didekati atau diselesaikan dengan permasalahan binomial. Nah, sebagaimana tadi disampaikan, permasalahan binomial ini valid kalau memenuhi paling tidak 4 persyaratan. Yaitu yang pertama, kalau kita melihat di sini, event merupakan kejadian yang berurutan. Nah, mari kita cek pada kasus ban tadi bahwa perusahaan ada data menyatakan 25% produksi ban meletus. Kalau dari 15 ban yang dibeli 3 meletus. Bagaimana kira-kira peluangnya? Nah, kita lihat di sini. Event merupakan kejadian yang berurutan. Betul ya? 1, 2, 3 berkaitan dengan ban tadi yang mengalami permasalahan. Berarti oke. Kemudian setiap event mempunyai hanya 2 output. Nah, kita melihat di situ ditanya meledak atau kempes atau tidak kempes. Berarti ada 2 jawaban, ada 2, berarti kempes atau tidak kempes, berarti oke. Yang ketiga, setiap event tidak tergantung satu dengan lainnya. Betul ya, bahwa antara kita beli 15 ban yang kita beli yang ke-14 itu tidak ada kaitan dengan 15 produksinya dan sebagainya. Begitu juga yang 10 dengan yang 9 tidak tergantung. Nah, ini berarti bisa. Kemudian yang terakhir, peluang untuk setiap event konstan untuk semua percobaan. Betul, dari masing-masing ban itu mempunyai peluang yang hampir sama. Nah, oleh karena itu, kemudian kalau kita penyelesaiannya, kalau kita ingin menyelesaikan bagaimana berapa peluangnya tadi, maka kita bisa menyelesaikannya karena sudah memenuhi 4 persyaratan ini. Tadi sudah disebutkan bahwa 4 persyaratan ini terpenuhi, maka kita bisa menggunakan model binomial ini. Nah, dari contoh soal tadi didapatkan bahwa jumlah N-nya, jumlah ban yang dibeli adalah 15. Kemudian yang kita ketahui di situ bahwa X kalau kemudian adalah jumlah yang meletus. Jumlah yang kempes atau meletus ya. Nah, kemudian kalau begitu, kalau X itu merefleksikan jumlah yang meletus, maka P adalah merefleksikan peluang untuk meletus. Dari data disebutkan bahwa P itu adalah 0,25. Ingat, P selalu kaitannya dengan X, jumlah yang meletus. Berarti Q-nya adalah sama dengan 1 minus 0,25 sama dengan 0,75. Nah, kalau dalam pertanyaannya tadi berapa kalau 3 ban meletus, maka berarti persamaannya adalah seperti ini. P X sama dengan 3 sama dengan, kalau saya buatkan di sini, saya buatkan agak di bawahnya ini aja ya. N-nya adalah 15 faktorial kalikan 3 faktorial, kemudian N-nya 15 kurangi 3 faktorial kalikan P. P-nya adalah 0,25 pangkat X. Pangkatnya adalah 3. Kemudian kalikan Q. Q-nya adalah 0,75 pangkat, kalau kita N minus X, 15 minus 3. Maka setelah kita hitung di sini, kita akan mendapatkan nilai dari peluang tadi. Jadi berapa peluangnya
ada 3 ban yang mengalami kempes atau meletus, bisa dihitung dengan metode penyelesaian ini. Begitu ya. Nah, mari kita nanti untuk menghitungnya tolong nanti dipakai kalkulator dihitung ya, dengan cara yang sama dengan prosedur yang saya jelaskan tadi. Mari kita lihat pada contoh selanjutnya, yaitu bagaimana kalau peluangnya kalau paling tidak ada 3 ban yang mengalami masalah. Nah, ingat, pada contoh sebelumnya bukan paling tidak, tapi sama dengan ada 3 ban yang meletus. Kalau sekarang paling tidak 3 ban yang meletus. Nah, kalau kita mengalami permasalahan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita melakukannya seperti ini. Apa paling tidak 3 ban yang mengalami permasalahan? Penulisannya adalah seperti ini. P X paling tidak 3 ban lebih besar atau sama dengan 3 sama dengan berapa? Nah, ingat ya, kalau kita lihat PX sama dengan 3, artinya paling tidak 3 ban, berarti lebih besar dari 3 berapa? Nah, kalau kita melihat dari persamaan bahwa kalau PX sama dengan 3, ini adalah kalau kita melihat adalah sama dengan PX sama dengan 4 ditambah PX sama dengan PX sama dengan 5 ditambah terus saja. Nah, ini saya lupa, PX sama dengan 3. Ini berarti adalah 4 ini, betul. PX lebih besar dari ini termasuk tambah PX. PX sama dengan 3 ditambah di sini ya. Sehingga kemudian kita akan mendapatkan di sini berapa. Nah, atau kita bisa menuliskan pada saat dengan permasalahan seperti ini bisa kita tuliskan seperti ini. PX lebih besar dari 3 itu sama juga dengan 1 dikurangi PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2 ditambah, nah ini PX kemudian bawah 1 kurangi P0 sama dengan P1 P2 plus PX sama dengan 3 sama dengan demikian, dengan bahwa kemudian bahwa lebih besar dari 3, karena kalau kita kemudian melihat apa artinya di sini persamaan sekali, kalau saya melihat garis bilangan ini adalah 0 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya, 6 ini ya, 6 dan seterusnya. Artinya kalau P lebih besar dari sama dengan 3 adalah P masuk ini masuk ke sini sampai ke sana. Berarti kalau ini adalah P kemudian 1 2. Nah, mohon maaf, ini berarti kita sampai ini coret C-nya. Nah, dengan begitu maka kita mendapatkan ini, bahwa yang dimaksud dengan P lebih besar dari B per 3 adalah sama dengan 1 kurangi PX sama dengan 0 plus PX sama dengan 1 plus PX sama dengan 2. Dengan demikian kita bisa mendapatkan nilai daripada peluang itu. Itu saya kira beberapa contoh dan kemudian pembahasan berkaitan dengan distribusi binomial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.